Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang di UPTD Puskesmas Ciawi Gebang. Mohon perhatiannya, kami informasikan petunjuk keselamatan selama Anda berada di ruangan ini. Saat ini Anda berada di ruang tunggu pasien UPTD Puskesmas Ciawi Gebang. Di ruangan ini terdapat 2 pintu keluar di sisi sebelah timur dan di sisi sebelah selatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan apabila sewaktu-waktu terjadi gempa bumi, harap tenang, jangan panik, segeralah keluar dari ruangan ini dengan cara berjalan cepat, tidak berlari, sedikit menundukkan kepala, meletakkan kedua tangan di atas kepala, kemudian menuju pintu keluar di sisi sebelah timur dan di sisi sebelah selatan, mengikuti jalur evakuasi yang ada dan bertemu di titik kumpul di halaman depan UPTD Puskesmas Ciawi Gebang. UPTD Puskesmas Ciawi Gebang juga dilengkapi dengan APAR atau alat pemadam api ringan yang tersebar di beberapa titik. APAR terdekat berada di sebelah ruang MTBS dan di depan ruang reka medis. Sebagai antisipasi, apabila terjadi kebakaran, harap tenang, jangan panik. Maka gunakanlah APAR sebagaimana petunjuk yang ada di dekat APAR atau mintalah kepada petugas kami yang sudah terlatih menggunakan APAR. Agar tidak terjadi gangguan pernapasan saat terjadi kebakaran, maka gunakanlah tisu yang dibasahi dengan air, tutuplah hidung dan mulut Anda, bernapaslah seperti biasa, kemudian menuju pintu keluar di sisi sebelah timur dan di sisi sebelah selatan, mengikuti jalur evakuasi yang ada dan bertemu di titik kumpul di halaman depan UPTD Puskesmas Ciawi Gebang. Demikianlah petunjuk keselamatan yang dapat kami sampaikan, harap untuk mematuhinya. Selamat beraktivitas dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat. Di video kali ini aku akan membahas tentang imunisasi dasar. Tentang apa itu imunisasi dasar? Apa saja imunisasi dasar? Dan kapan jadwal imunisasi dasar? Menurut Permenkes RI nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi pasal 1 ayat 1, imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Praktisnya, imunisasi adalah meningkatkan imunitas tubuh terhadap suatu penyakit dengan memberikan vaksin. Imunisasi dasar melindungi dari penyakit berikut. Ada hepatitis B, tuberkulosis, poliomyelitis, difteri, pertusis, tetanus, pneumonia dan meningitis, serta campak. Imunisasi yang pertama diberikan adalah imunisasi HB0. Ini diberikan untuk melindungi bayi dari penyakit hepatitis B. Imunisasi ini diberikan pada bayi kurang dari 24 jam setelah lahir dan 2-3 jam setelah pemberian Fitka. Ini disuntikan di sepertiga paha kanan atas, bagian luar, dan disuntikan secara IM atau intramuskular dengan dosis 0,5 ml. HB0 diberikan sedikit berbeda dengan imunisasi lain karena secara Uniject. Apa itu Uniject? Uniject adalah alat suntik sekali pakai yang sudah diisi dengan vaksin. Ini adalah bentuk dari Uniject ya, dan bagian-bagiannya. Penggunaannya, yang pertama, keluarkan Uniject dari kemasan. Yang kedua, dorong dan tekan penutup jarum ke arah bawah sehingga jarak antara penutup jarum dan port hilang dan terdengar bunyi klik. Yang ketiga, lepaskan penutup jarum. Dan yang keempat, suntikan jarum ke lokasi penyuntikan, lalu tekan reservoir hingga vaksin dalam habis. Imunisasi yang kedua yaitu BCG atau Bacillus Calmette-Guerin. Imunisasi ini diberikan untuk mencegah penyakit tuberkulosis pada bayi.
Imunisasi ini diberikan pada bayi usia 1-2 bulan dan disuntikan pada bagian lengan atas kanan, bagian luar pada bayi. Imunisasi ini disuntikan secara IC atau intrakutan dengan dosis 0,5 mili. Ingat, vaksinnya harus terlebih dahulu dicampurkan dengan larutan vaksin BCG. Berikut efek samping dari imunisasi BCG. Yang pertama, bekas suntikannya. Bekas suntikannya dapat menyebabkan seperti bisul atau jerawat. Ini dapat mengakibatkan adanya bekas pada luka bekas suntikan. Tapi, hal ini normal ya. Hal tersebut normal selama tidak bengkak dan mengeluarkan nanah yang berlebihan. Kita cukup menjaga agar luka tetap kering dan bersih. Imunisasi ketiga yaitu polio. Imunisasi ini diberikan untuk mencegah penyakit poliomyelitis pada bayi. Imunisasi polio dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama OPV atau oral polio vaksin yang diberikan lewat mulut bayi. Dan yang kedua ada IPV, interaktif polio vaksin yang diberikan lewat suntikan. Bayi setidaknya mendapatkan 4 kali OPV dan 1 kali dosis dari IPV. Imunisasi yang keempat adalah imunisasi pentavalen. Terdiri dari 3 yaitu DPT, HB, dan HIB untuk mencegah dari penyakit difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan pneumonia serta meningitis. Imunisasi ini diberikan 3 kali di usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan dengan dosis 0,5 mili. Yang kelima, imunisasi campak. Ini diberikan pada bayi usia 9 bulan dan disuntikan pada lengan kiri atas bagian luar. Disuntikan secara SC atau subkutan dengan dosis 0,5 mili. Berikut efek samping dari imunisasi campak. Dapat menyebabkan demam di hari ke-5 dan ke-6. Demam ini juga merangsang ruam di hari ke-7 sampai hari ke-10. Berikut ada tabel jadwal imunisasi agar kamu dapat mudah menghafalnya. Sekian video dari aku. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut Riskersdas Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari, agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon. Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari
bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa. Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti. Tahu nggak sih pedoman makanan sehat? 4 sehat 5 sempurna? Bukan, sekarang namanya gizi seimbang. Pada tahun 2014, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mulai mengenalkan pedoman gizi seimbang yang berisikan secara prinsip konsumsi makanan sehari-hari. Apa saja sih bedanya? Susu bukan penyempurna dan dapat diganti dengan jenis makanan lainnya yang sama nilai gizinya. Porsi makanan dijelaskan lebih jelas dalam asupan yang harus dimakan dalam piring. Pentingnya minum air mineral. Pada 4 sehat 5 sempurna tidak menyinggung kebutuhan air mineral. Apa yang dimaksud dengan gizi seimbang? Susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan 4 pilar gizi seimbang, yaitu 1. Mengkonsumsi makanan beragam. Setiap jenis makanan memiliki sifat saling melengkapi. Contohnya, nasi merupakan sumber utama kalori tetapi miskin vitamin dan mineral. Sayuran dan buah-buahan pada umumnya kaya akan vitamin, mineral, dan serat, tetapi miskin kalori dan protein. Ikan merupakan sumber utama protein tetapi sedikit kalori. Membiasakan perilaku hidup bersih seperti makan makanan yang bersih dan alat makan yang bersih agar terhindar dari infeksi yang dapat menurunkan nafsu makan dan memicu penurunan status gizi. Melakukan aktivitas fisik untuk menyeimbangkan zat gizi yang masuk dan keluar serta membantu metabolisme. Mempertahankan dan memantau berat badan normal untuk mencegah penyimpangan baik status gizi kurang maupun lebih. Bagaimana dampak jika gizi tidak seimbang? Badan menjadi lemah, mudah terserang penyakit infeksi, pertumbuhan badan terlambat, menghambat prestasi belajar. Tips dan trik gizi seimbang untuk anak. Konsumsi makanan beragam, banyak makan sayuran dan cukup buah. Biasakan konsumsi aneka ragam makanan pokok. Konsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Batasi konsumsi panganan manis yang berlemak. Biasakan sarapan setiap hari. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Membiasakan membaca label pada kemasan pangan. Cuci tangan pakai sabun atau air mengalir. Apabila terjadi penyimpangan baik status gizi kurang maupun lebih, dapat segera dilakukan langkah penanganannya. Lakukan aktivitas fisik yang cukup. Pertahankan berat badan normal. Gunakan selalu garam berodium untuk mencegah timbulnya gangguan akibat kekurangan lodium. Berikan ASI saja pada bayi sampai umur 6 bulan. Semoga informasi ini bermanfaat.
Tahukah Anda bahwa penyakit diabetes mellitus erat kaitannya dengan kondisi gigi dan mulut? Lalu, bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut? Yuk simak penjelasan berikut ini. Diabetes mellitus adalah kondisi di mana tubuh mengandung terlalu banyak gula. Gejala utama pada penderita diabetes mellitus antara lain rasa haus dan lapar berlebih, sering buang air kecil terutama pada malam hari. Gejala lainnya pada diabetes mellitus yaitu kelelahan dan kesemutan, serta berat badan menurun. Diabetes mellitus dapat mempengaruhi kondisi gigi dan mulut, antara lain gusi bengkak dan mudah berdarah, mulut kering, kerusakan jaringan pendukung gigi, serta lepasnya gigi. Mulut kering disebabkan karena produksi air liur yang menurun. Air liur sendiri di dalam rongga mulut berfungsi sebagai pembersihan alami. Apabila berkurang, maka terjadi peningkatan bakteri di dalam rongga mulut yang dapat menyebabkan gigi berlubang dan kerusakan jaringan pendukung gigi. Jika dibiarkan, lama-kelamaan akan terjadi kegoyangan gigi dan lepasnya gigi. Lalu, seberapa pentingkah adanya gigi di dalam mulut kita? Gigi adalah salah satu komponen yang penting dalam tubuh. Beberapa fungsi gigi antara lain untuk menunjang estetika atau penampilan, membantu menggigit atau mengunyah makanan, serta membantu proses berbicara. Berikut adalah akibat dari kehilangan gigi. Yang pertama, sulit mengunyah makanan, sendi rahang terganggu, gigi sisa mudah goyang dan lepas, bergesernya sisa gigi di sebelahnya, gigi menjadi kotor, dan yang terakhir adalah mengganggu penampilan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga gigi yang tersisa di dalam mulut sebaik mungkin, serta mengganti gigi yang hilang dengan gigi tiruan. Untuk menghindari dampak kehilangan banyak gigi, maka penting untuk memakai gigi tiruan, mengetahui waktu pemakaian, dan mengetahui cara merawat dan membersihkan gigi tiruan. Mengapa penting menggunakan gigi tiruan? Yang pertama, karena meningkatkan daya kunyah. Yang kedua, menghindari gangguan sendi rahang. Yang ketiga, mencegah kehilangan gigi lebih lanjut, dan yang keempat untuk estetika atau penampilan. Kapan waktu pemakaian gigi tiruan? Gigi tiruan dipakai setiap hari kecuali saat tidur di malam hari. Lalu bagaimana cara merawat dan membersihkan gigi tiruan? Langkah pertama, lepaskan gigi tiruan sebelum tidur di malam hari. Langkah kedua, rendam pada air hangat semalaman dan jangan menggunakan air panas karena dapat mengubah bentuk gigi tiruan. Langkah ketiga yaitu gosok semua permukaan gigi tiruan menggunakan sikat gigi dan sabun. Jangan menggunakan pasta gigi atau deterjen karena dapat mengikis permukaan gigi. Langkah keempat, cuci dengan air mengalir dan gigi tiruan siap dipakai kembali. Hal penting lainnya adalah kontrol rutin ke dokter gigi. Mengapa penting? Karena untuk mengetahui apakah gigi tiruan masih layak pakai atau ada kelainan di dalam rongga mulut. Jangan lupa lakukan kontrol rutin ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut supaya tetap bersih dan sehat. Lalu, bagaimana dengan sisa gigi yang masih ada? Bagaimana cara menjaga kebersihan gigi tersebut? Dan adakah konsumsi makanan yang harus dihindari? Berikut adalah cara menyikat gigi yang baik dan benar. Langkah pertama, gosok permukaan depan gigi dengan gerakan dari gusi ke gigi. Langkah kedua, dilanjutkan untuk gigi bagian belakang dengan gerakan memutar. Langkah ketiga, gosok permukaan dalam gigi depan dengan gerakan mencungkil. Dan langkah keempat adalah menggosok permukaan yang
berfungsi untuk mengunyah. Setelah itu, cukup berkumur 1 kali saja untuk membersihkan sisa pasta gigi. Yang perlu diingat adalah sikat gigi dilakukan minimal 2 kali sehari, yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jangan lupa menggunakan sikat gigi dengan bulu sikat yang halus dan pasta gigi yang mengandung fluoride. Selain menggunakan sikat gigi, benang gigi atau dental floss juga dapat digunakan untuk membersihkan sisa makanan pada sela-sela gigi. Benang gigi umumnya tersedia dalam bentuk benang biasa dan benang dengan tangkai. Cara menggunakan benang gigi adalah siapkan 1 buah benang gigi, masukkan bagian benang di sela-sela gigi, lalu gesekkan benang secara perlahan dengan gerakan naik turun. Ulangi cara yang sama pada sela-sela gigi yang lain hingga sisa makanan terangkat. Jangan lupa buang benang gigi jika telah selesai digunakan. Sekarang lanjut pada pembahasan diet atau konsumsi makanan. Penderita diabetes memiliki kandungan gula yang tinggi di dalam darah, sehingga harus mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis. Konsumsi yang harus dihindari atau diberhentikan, misalnya coklat, kue manis, roti, permen, soda, minuman manis seperti es teh, kopi, dan minuman berperisa lainnya. Jangan lupa untuk konsumsi air putih sekitar 8 gelas berukuran 230 ml per hari atau total 2 liter per hari. Anjuran lainnya adalah berkumur dengan air putih setelah makan makanan manis, perbanyak konsumsi sayur dan buah, serta rutin melakukan senam mulut. Tujuan senam wajah, mulut, dan kelenjar ludah berfungsi untuk meningkatkan laju air liur, meningkatkan pengucapan, mengurangi kotoran pada lidah, dan masih banyak manfaat lainnya. Berikut adalah cara senam wajah. Diikuti yuk! Prosedur latihan otot-otot wajah. Yang pertama, atur nafas, tarik bibir ke samping, gerakan pipi ke arah atas, lalu tutup mata Anda rapat-rapat. Kemudian, buka mulut dan mata Anda semaksimal mungkin, dan kembali ke posisi rileks. Yang ketiga, tutup mulut Anda rapat-rapat, tiupkan udara ke dalam mulut, gerakan pipi ke kiri dan ke kanan dalam keadaan mulut tertutup. Setiap fase dalam setiap sesi membutuhkan waktu sekitar 10 detik. Setelah melewati fase 1-3, rileks dan atur nafas. Lalu, ulangi sesi ini sebanyak 3 kali. Prosedur latihan lidah. Yang pertama, latihan lidah dalam keadaan mulut terbuka. Julurkan lidah Anda semaksimal mungkin, lalu kembali ke posisi semula. Lalu, julurkan lidah Anda semaksimal mungkin, gerakan ke kiri dan ke kanan, lakukan gerakan menjilat dan mengelilingi bibir searah jarum jam. Lalu, ulangi sekali lagi berlawanan arah jarum jam. Dan terakhir, lakukan gerakan lidah dalam arah vertikal ke arah atas, seolah ingin menyentuh ujung hidung, dan ke arah bawah ke arah ujung dagu. Ulangi sesi ini selama 5 kali. Kemudian, latihan lidah dalam keadaan mulut tertutup. Yang pertama, dalam keadaan mulut tertutup, dorong bibir atas ke arah depan. Masih dalam keadaan mulut tertutup, dorong bibir bawah ke arah depan. Lalu, masih dalam keadaan mulut tertutup, dorong pipi kiri dan kanan dengan lidah. Dorong pipi dan bagian bibir dengan gerakan memutar. Kemudian ulangi sesi ini sebanyak 5 kali. Prosedur pemijatan kelenjar air liur. Yang pertama, prosedur pemijatan kelenjar parotis. Letakkan 4 jari di area pipi dekat area gigi geraham belakang. Pijat dari belakang ke depan dengan gerakan memutar. Lalu ulangi 10 kali. Yang kedua,
Prosedur pemijatan kelenjar submandibularis. Letakkan kedua ibu jari di bagian batas dalam tulang rahang, lalu pijat perlahan ke arah atas. Tekan perlahan pada 5 titik mulai dari bawah telinga hingga ke arah dagu. Seperti ini. Kemudian kelenjar sublingualis. Dengan kedua ibu jari sejajar, tekan area di bawah lidah ke arah atas dengan kuat. Lalu ulangi 10 kali. Lakukan latihan tersebut dan ulangi 2-3 kali. Bagi Anda yang memiliki kelemahan dalam hal menelan, dapat melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, latihan gerakan leher. Gerakan leher Anda perlahan-lahan ke kiri dan ke kanan. Ulangi sebanyak 5 kali. Kemudian, latihan bahu. Gerakan bahu ke atas dan ke bawah beberapa kali. Ulangi 10 kali. Yang terakhir, latihan menelan. Dalam keadaan rileks, lakukan gerakan menelan. Ulangi beberapa kali bila perlu. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kamu bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah pasien TBC terbanyak kedua di dunia? Perkiraan jumlah pasien TBC di Indonesia saat ini berjumlah 842.000. Dari jumlah tersebut, baru 60%-nya yang dilaporkan ke Kementerian Kesehatan. 40%-nya atau kira-kira 336.800 kasus TBC belum berobat atau belum dilaporkan. Bahkan, setiap hari sekitar 300 orang di Indonesia meninggal karena TBC. Wah, bukan angka yang sedikit ya. Lantas, apa sih sebenarnya TBC itu? Tuberkulosis, sering disingkat TB atau TBC, adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TBC, Mycobacterium tuberculosis. Kuman TBC hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop, yang terlihat berbentuk batang dan sifatnya tahan asam. Oleh karena itu, kuman TBC sering disebut sebagai bakteri tahan asam. Kenapa sih TBC ini masih menjadi masalah besar di Indonesia? Yang pertama, belum semua fasilitas pelayanan kesehatan memberikan pelayanan yang optimal untuk pasien TBC. Kedua, belum semua lapisan masyarakat sadar untuk berobat ke dokter, puskesmas, atau rumah sakit jika batuk lebih dari 2 minggu. Ketiga, belum semua lapisan masyarakat paham tentang penyakit TBC, bahayanya, cara penularannya, pengobatannya, dan pencegahannya. Bagaimana kuman TBC ditularkan dari pasien ke orang di sekitarnya? Penularan kuman TBC terjadi melalui droplet, percikan air ludah yang keluar saat pasien TBC batuk, bersin, tertawa, atau berbicara. Kuman TBC tersebut selanjutnya akan terhirup oleh orang yang berada di dekat pasien tersebut. Siapa saja yang berisiko tinggi tertular TBC? Anak balita, lanjut usia, remaja, pasien diabetes mellitus, orang yang tinggal di rumah yang padat penghuninya, gizi buruk, dan pasien HIV. Berikut gejala jika kita terkena TBC. Untuk orang dewasa, gejala utamanya adalah batuk berdahak lebih dari 2 minggu disertai darah. Gejala penyertanya adalah demam, penurunan berat badan, keringat malam, sesak nafas atau nyeri dada, nafsu makan menurun, dan lemah. Sementara, untuk anak, gejala yang ditimbulkan adalah batuk lebih dari 2 minggu, membekakan kelenjar, demam tanpa sebab, berat badan turun, atau aras-arasan. Lalu, bagaimana cara mencegah sakit TBC? Salah satunya dengan vaksinasi BCG yang diberikan pada anak umur 0-3 bulan. Selain itu, kita harus menciptakan lingkungan dan gaya hidup sehat, seperti biasakan gaya hidup sehat, makan makanan yang bergizi, rumah dengan jendela dan ventilasi yang terbuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah, dan tidak merokok.
Apa yang harus dilakukan bagi orang yang kontak serumah atau kontak erat dengan pasien TBC? Nah, kontak serumah adalah orang yang tinggal serumah minimal 1 malam atau sering tinggal serumah pada siang hari dengan kasus indeks dalam 3 bulan terakhir. Sedangkan kontak erat adalah orang yang tidak tinggal serumah tetapi sering bertemu dengan kasus indeks dalam waktu yang cukup lama, yang intensitas berkontaknya hampir sama dengan kontak serumah dalam 3 bulan terakhir. Yang harus dilakukan adalah segera ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan penapisan TBC. Segera ke fasilitas pelayanan kesehatan jika timbul gejala TBC. Segera diberikan terapi pencegahan TBC berdasarkan indikasi dan keputusan dokter. Apakah TBC bisa disembuhkan? Ya, tentu bisa. Jika kita merasa punya beberapa tanda gejala TBC atau kontak erat, bahkan serumah dengan penderita TBC, tentu kita wajib konsultasi dengan dokter terkait bagaimana penanganan lebih lanjut. Atau bisa juga melakukan screening gratis jika di daerah kita ada program Zero TB. Yang jelas, menerapkan pola hidup bersih sangat dianjurkan. Tetap gunakan masker, serta rajin mencuci tangan dengan sabun di dalam air mengalir akan melindungi kita dari bakteri-bakteri atau virus. Salam sehat! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini aku mau ngebahas tentang manajemen terpadu balita sakit atau MTBS. Yang kita bahas kali ini tuh hanya yang 3 kategori yang sering aja, ada batuk, pneumonia, diare, dan DBD. Ini aku ambil dari buku Bagan Manajemen Terpadu Balita Sakit Kemenkes RI Jakarta tahun 2019. Kalau di dalamnya itu bisa lihat dibikinkan MTBS 2015. Oke, yang pertama kita bahas tentang pneumonia. Pneumonia itu infeksi pada paru. Tanda umumnya itu berupa batuk. Nah, jadi yang pertama ada batuk bukan pneumonia. Jadi batuk bukan pneumonia itu ketika tidak ada tanda-tanda pneumonia berat atau tanda-tanda pneumonia. Apa yang kita berikan asuhannya ketika anak cuman batuk, kita berikan pelega tenggorokan. Kalau dia masih di bawah 6 bulan, kita tetap berikan, lanjutkan tuh ASI eksklusifnya. Kalau dia di bawah 1 tahun, kita bisa berikan kecap manis atau madu ditambahin dengan jeruk nipis. Ketika dia batuknya ini enggak teratasi atau dia masih batuk lebih dari 14 hari, kita lakukan rujukan untuk pemeriksaan lanjutan. Ditakutkan dia menderita infeksi lainnya, salah satunya contohnya adalah TBC. Kemudian kunjungan ulang 2 hari kemudian jika batuk ini tidak terobati. Kemudian atau wheezingnya berulang tuh. Kalau wheezingnya yang berulang persiapkan untuk rujukan. Kemudian ada klasifikasi pneumonia. Kapan dia diklasifikasikan pneumonia? Ketika ada batuk ditambah dengan nafas cepat. Batuk disertai dengan nafas cepat. Kapan dikatakan ada nafas cepat? Ketika untuk anak usia 2 bulan sampai 12 bulan itu lebih dari 50 kali per menit. Untuk usia 12 bulan sampai 5 tahun besar sama dari 40 kali per menit. Jadi jika anak itu datang dia berusia 13 bulan dengan nafas 40 atau 41 kali per menit, setelah kita hitung pernafasannya disertai batuk juga, kita klasifikasikan dia kemungkinan mengalami pneumonia. Apa yang kita lakukan? Kalau kita berada di BPM, Bidan Praktek Mandiri, kita lakukan rujukan untuk pemberian antibiotik. Kalau misalkan kita di puskesmas, itu kita bisa kolaborasi dengan dokter untuk pemberian antibiotik. Tetap berikan pelega tenggorokan seperti yang tadi, dan jika batuknya lebih dari 14 hari, jangan lupa lakukan rujukan atau pemeriksaan lanjutan, karena dia takutnya menderita TB ya, tuberkulosis, dan kunjungan 2 hari jika pneumonia tidak teratasi. Kemudian ada pneumonia berat. Pneumonia berat itu ketika batuk ditambah dengan nafas cepat disertai dengan tarikan dinding dada. Ini apa yang kita berikan? Karena dia udah tarikan dinding dada, dia pasti nafasnya susah gitu. Kita berikan oksigen 2-3 liter per menit dan lakukan rujukan. Jadi kata kuncinya ketika ada kata terlihat ada tarikan dinding dada, itu berarti dia kemungkinan mengalami pneumonia berat. Ketika dikatakan
Anak mengalami nafas cepat atau pernafasan 50 kali per menit untuk anak usia 12 bulan atau pernafasan 55 kali per menit untuk usia 11 bulan. Itu ada kata-kata nafas cepat, berarti kita kemungkinan dia pneumonia. Ketika tidak ada tanda-tanda ini, hanya batuk saja, kemungkinan kita klasifikasikan sebagai batuk bukan pneumonia. Ini untuk penanganannya ya. Kita lanjut, untuk diare ini cukup banyak, ada 7 kalau nggak salah ya. Ada diare dengan dehidrasi berat, ini dehidrasi berat ya, mohon maaf. Kemudian dehidrasi ringan sedang, tanpa dehidrasi, persisten berat, persisten, dan disentri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kapan dikatakan dengan diare dengan dehidrasi berat? Anak terlihat letargis, mata cekung, tidak bisa makan atau dia malas minum, cubitan kulit perut kembali sangat lambat. Jadi dia nggak mau makan, nggak mau minum, cubitan kulitnya juga kembali sangat lambat, mata cekung, ada tanda-tanda dehidrasi ya, anak juga letargis. Ketika dia, ingat ya, diare itu BAB yang encer. Apa yang kita berikan? Kita berikan cairan. Umumnya kalau untuk dehidrasi berat itu diberikan cairan penggantinya berupa infus, kita berikan tablet zinc. Selama proses rujukan kita berikan ASI dan Oralit. Kemudian dehidrasi, diare dengan dehidrasi ringan sedang. Ketika anaknya rewel, mata cekung, haus, dan minum lahap, cubitan perut kembali lambat. Apa perbedaannya dengan yang di atas? Sama-sama mata cekung. Perbedaannya adalah ketika untuk yang dehidrasi berat itu dia tidak bisa makan atau malas minum. Kalau dehidrasi ringan sedang, dia masih minum dengan lahap dan tetapi dia haus. Jadi minumnya masih lahap tetapi haus, dan cubitan perutnya kembali lambat untuk yang ringan. Kalau sangat lambat dia dehidrasi berat gitu. Jadi kalau untuk dehidrasi berat tuh lebih dari 2 detik cubitan perutnya kembali. Apa yang kita berikan untuk diare dengan dehidrasi ringan sedang? Yang kita berikan adalah cairan pengganti, biasanya berupa ASI atau Oralit, kemudian tablet zinc, dan kunjungan ulang 3 hari jika kondisinya tidak membaik. Kalau misalkan ada gejala-gejala berat lain, kita lakukan rujukan. Selama proses rujukan tetap berikan ASI dan Oralit. Kemudian ada diare tanpa dehidrasi, jadi nggak ada tanda-tanda cukup untuk dikatakan dehidrasi, kayak matanya normal, dia masih mau makan, masih mau minum, cubitan perutnya juga kembalinya normal, cuman dia BAB-nya diare cair gitu. Kita berikan cairan pengganti seperti pemberian ASI, berikan tablet zinc, dan kunjungan 3 hari kemudian. Nah, ada istilah diare persisten. Diare persisten itu juga terbagi 2. Ada yang diare persisten saja, ada yang diare persisten berat. Ketika dia diare persisten berat, itu diare selama 14 hari atau lebih ditandai dengan atau ditambah dengan tanda-tanda dehidrasi, maka dia termasuk diare dengan persisten berat. Kalau diare persisten saja, dia juga 14 hari atau lebih tanpa tanda dehidrasi. Kalau untuk persisten berat, kita atasi dulu dehidrasinya, kita ganti cairannya, atasi semua, baru kita lakukan rujukan. Kemudian kalau diare persisten aja, kita kasih Oralit, kita kasih zinc 10 hari selama 10 hari berturut-turut ya. Konseling makanannya bagaimana, dan kunjungan ulang 3 hari kemudian. Dan kapan dia dikatakan dengan disentri? Ketika dia diare disertai dengan adanya darah dalam tinja. Maka yang kita lakukan adalah pemberian Oralit, zinc 10 hari berturut-turut, konseling makanan yang tepat seusianya, dan lakukan rujukan untuk pemberian antibiotik kalau misalkan di rumah bidan ya. Nah, sekarang kita lihat lagi perbedaannya. Jadi kalau diare dehidrasi berat, kata kuncinya adalah dia tidak mau makan, tidak mau minum, cubitan perut kembali sangat lambat. Ketika dia dehidrasi ringan sedang, dia masih mau minum dengan lahap tetapi dia tampak haus dan cubitan perutnya kembali lambat. Kemudian untuk yang diare persisten, ingat kalau misalkan dikatakan anak datang dia udah diare selama 15 hari dengan mata cekung, dia tidak mau makan, cubitan perut kembali sangat lambat, jangan langsung berpikir kalau dia itu diare dengan dehidrasi berat. Lihat harinya, dia udah lebih dari 14 hari, maka kita katakan dia dengan diare persisten berat. Perhatikan hal-hal yang seperti itu.
Kemudian itu ya untuk perbedaannya, tetap konsultasikan makanan-makanan yang sesuai dengan usia anak. Kalau misalkan dia usianya 0 sampai 6 bulan, kita anjurkan dia tetap ASI eksklusif. Kalau misalkan dia 6 sampai 9 bulan, kita anjurkan dia untuk memberikan ASI dengan makanan lumat atau bubur saring. Ketika dia berusia udah 9 sampai 12 bulan, lanjut lagi nih beri ASI tambah makanan-makanan yang lembek. Jadi makanannya itu nggak perlu disaring lagi, atau dikenal juga dengan nasi tim. Udah ditambahin dengan lauk pauk. Jadi lauk pauknya kayak disuir-suir gitu ya. Kalau untuk 9 sampai 12 bulan, kalau udah lebih dari 12 bulan, kita berikan ASI dengan tambahan makanan keluarga. Intinya jangan pedas aja gitu. Kalau pedas malah itu yang bikin diare. Jadi konselingkan makanan-makanannya sesuai dengan usia si anak. Kemudian ada DBD, demam denggi. Itu ada 3, ada DBD, mungkin DBD, demam, mungkin bukan DBD. Ketika seorang ibu datang membawa anak nih, anaknya demam atau punya riwayat demam 2 sampai 7 hari. Nah, kita gunakan nih format MTBS untuk yang DBD. Kita klasifikasikan untuk DBD ketika ada tanda-tanda syok. Tanda-tanda syok itu seperti apa? Akralnya dingin, nadinya cepat dan lemah atau kecil. Akralnya dingin itu yang seperti apa? Yang ekstremitasnya dingin, jari-jari tangan, jari-jari kakinya dingin. Itu ya, yang akralnya dingin atau ekstremitasnya dingin gitu. Kemudian atau dia mengalami nyeri ulu hati, muntah-muntah, ada perdarahan hidung, kulit, dan uji tourniquetnya positif. Nah, untuk uji tourniquet ini yang merah-merah, untuk yang perdarahan hidung, kulit itu yang merah-merah, bintik-bintik merah atau peteki ya, yang tampak di tangan umumnya gitu. Atau enggak kita lakukan uji tourniquet, nampak ya merah-merah seperti itu. Ketika ada tanda-tanda seperti itu, kita klasifikasikan dia sebagai DBD. Nah, apa yang kita berikan untuk penanganannya? Ketika ada tanda-tanda syok, kita berikan oksigen 2 sampai 4 liter per menit, berikan infus, RL atau lainnya. Kemudian kalau tidak ada tanda-tanda syok, kita berikan oralit atau pengganti cairan. Kemudian berikan paracetamol dosis awal. Umumnya kalau untuk demam ini, anak-anak yang demam tinggi lebih dari 38,5, jangan lupa berikan dosis awal PCT. Kemudian lakukan rujukan. Kemudian demam mungkin DBD, demam yang mendadak tinggi secara terus-menerus atau bintik perdarahan di kulit negatif, uji tourniquet negatif. Ingat ya, ini perdarahannya negatif, uji tourniquetnya negatif. Kata kunci mungkin DBD ini adalah demam yang mendadak tinggi. Ketika ada tanda-tanda ini, dia DBD. Ketika dikatakan ada tanda-tanda perdarahan hidung, kulit, atau ada peteki atau uji tourniquet positif, dia DBD. Tapi kalau misalkan perdarahan kulitnya negatif, uji tourniquetnya negatif, nggak ada bintik-bintik atau peteki, itu artinya dia mungkin DBD dengan demam mendadak tinggi secara terus-menerus. Jadi dia mungkin DBD. Apa yang kita berikan kalau dia mungkin DBD? Kita berikan paracetamol dosis awal ketika demamnya itu lebih dari 38,5. Kenapa kita berikan paracetamol? Karena ditakutkan demamnya nanti bakal semakin tinggi, anak berisiko untuk kejang. Kemudian banyak minum, bisa berikan oralit atau cairan atau ASI, dan kunjungan ulang 1 hari kemudian kalau misalkan tidak ada perubahan. Dan demam mungkin bukan DBD, jadi nggak ada gejala-gejala mungkin DBD atau DBD. Jadi nggak ada tuh, dia nggak ada yang demam biasa aja, demamnya juga nggak mendadak tinggi, nggak ada perdarahan, nggak nyeri ulu hati, nggak uji tourniquetnya juga negatif segala macam, kita klasifikasikan sebagai demam mungkin bukan DBD. Jadi yang kita lakukan adalah obati penyebab lain demam. Mungkin dia karena ada infeksi hal lain yang menyebabkan dia demam gitu, bukan karena DBD. Kita obati itu, tetap berikan paracetamol dosis awal dan kunjungan ulang 2 hari jika keadaan tidak membaik ya. Demikian kita bahas cuman yang 3 itu aja karena itu yang paling sering. Kalau untuk malaria itu lebih ke daerah-daerah yang endemik. Jadi semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengetikan, penyampaian, dan pengucapan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Semoga ambil yang baik-baiknya, tinggalkan yang buruknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pagi hari di Posyandu Mekarsari, kegiatan Posyandu sedang berlangsung. Ibu-ibu membawa bayi dan balita mereka untuk penimbangan dan imunisasi. Sampai akhirnya, ada seorang ibu yang datang membawa bayinya dan bertemu dengan Ibu Kader. Selamat pagi Ibu Kader. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Kenapa ya Bu, anak saya setelah menyusu selalu gumoh? Apa anak saya lahir tidak normal? Saya khawatir dengan kondisi anak saya. Ini dengan Ibu siapa? Dan umur anaknya sekarang sudah berapa bulan ya Bu? Saya Tika, anak saya berusia 3 hari. Kalau berat badan sewaktu lahir berapa ya Bu? Apakah buku KIA-nya dibawa? Boleh saya pinjam sebentar Bu, buku KIA-nya? Bawa Bu, anak saya lahir 3 kilo, segera menangis, bergerak aktif dan mau menyusu. Berarti bayi Ibu lahir dengan sehat. Di buku KIA juga sudah ada penjelasannya bahwa tanda-tanda bayi lahir sehat itu diantaranya adalah bayi lahir langsung menangis, bayi bergerak aktif, tubuh bayi kemerahan, berat lahir bayi 2,5 kg sampai dengan 4 kg, dan bayi bisa menghisap ASI dengan kuat. Di sini juga saya melihat dari riwayat persalinannya bahwa bayi Ibu sudah mendapatkan pelayanan kesehatan oleh bidan dengan sangat baik. Bayi Ibu sudah diberikan salep antibiotik tetrasiktin 1% pada kedua matanya, suntikan vitamin K di paha kiri, imunisasi hepatitis B atau HB0 pada paha kanan, dan hasil pemeriksaan fisiknya, bayi Ibu tidak mengalami cacat fisik. Bahkan, bayi berhasil dilakukan IMD atau inisiasi menyusu dini dalam 1 jam pertama kelahirannya. Artinya, Ibu sudah melakukan kontak kulit bayi dengan kulit Ibu sesegera mungkin setelah bayi lahir dengan cara diletakkan pada dada Ibu. Dan selanjutnya, tentu saja bayi secara alami dapat mencari sendiri sumber ASI dan menyusu. ASI yang keluar pertama kali berwarna kekuningan atau sering disebut dengan kolostrum yang tentu saja mengandung zat kekebalan tubuh dan harusnya langsung diberikan kepada bayi dan jangan dibuang. Lalu apa yang menyebabkan bayi saya gumoh setelah disusui ya Bu? Tenang Ibu, jangan panik. Itu disebabkan karena cara menyusui bayi yang tidak tepat. Tapi saya sudah melakukan dengan baik Bu. Begini, posisi bayi menghadap ke perut saya. Satu tangan saya menyangga badan belakang bayi, dan tangan saya yang lain menopang payudara membentuk huruf C. Saat bayi mulai menyusu, sentuhkan puting pada pipi atau bibir bayi untuk merangsang mulut bayi terbuka. Benar sekali Ibu, Ibu sudah sangat tepat mempraktekkan cara menyusui. Namun setelah Ibu menyusui, Ibu harus juga menyendawakan bayi Ibu dengan cara menggendong bayi di pundak. Hadapkanlah wajah bayi ke belakang dan sangga bokong bayi dengan satu tangan. Selanjutnya, tepuk atau usap punggung bayi dengan tangan yang lainnya ya Bu. Sendawakanlah bayi Ibu agar dapat membantu mengeluarkan udara yang terikut masuk ke perut bayi saat menyusui. Jika udara masuk, itulah yang kemudian menyebabkan bayi mudah tersedak, gumoh, dan pada saat beberapa bayi menyebabkan bayi muntah. Berikan bayi ASI setiap 2 jam sekali atau kapanpun dibutuhkan bayi. Oh begitu, baik Bu, saya akan melakukannya jika selesai menyusui. Ibu juga harus memberikan ASI eksklusif atau ASI saja tanpa tambahan apapun sampai bayi berumur 6 bulan. Pemberian ASI eksklusif memiliki banyak manfaat, selain praktis, tidak butuh biaya. ASI juga sehat karena dapat meningkatkan kekebalan alamiah pada bayi, menjalin kasih sayang ibu dan bayi, dan mencegah perdarahan pada ibu di masa pemulihan kandungan atau biasa disebut dengan pemulihan masa nifas, dan mencegah kanker payudara. Wah, luar biasa ya Bu manfaat ASI. Benar sekali Ibu, oleh karenanya yuk berikan ASI eksklusifnya. Bagaimana Bu, apakah tali pusat bayinya Ibu sudah putus? Belum Bu, saya sudah merawatnya sesuai dengan anjuran dengan cara pertama, saya mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Adapun 6 langkah cuci tangannya benar, yaitu pertama, gosok telapak tangan, kedua, gosok punggung jari, ketiga, gosok sela-sela jari dengan tangan yang lain secara bergantian, keempat, letakkan punggung jari pada telapak satunya dengan jari saling mengunci, kelima, jempol kanan digosok memutar oleh telapak kiri dan sebaliknya, keenam, gosok ujung jari pada telapak tangan secara bergantian, lalu bilas kedua tangan. Tapi terkadang Bu, saya menutup tali pusat, tapi tidak saya ikat.
Cukup saya bungkus dengan longgar saja dengan kasa kering dalam kotak itu, Bu. Saya khawatir bekas luka tali pusat anak saya terkena debu, Bu. Sebetulnya yang harus diperhatikan dalam rawat tali pusat yaitu jangan memberikan apapun pada tali pusat. Rawat tali pusat terbuka dan kering agar tidak lembab. Bila tali pusat kotor, bersihkan tali pusat dengan waslap yang dibasahi air hangat, lalu dikeringkan dengan kain bersih dan lembut. Jangan ditutup dengan menggunakan diapers atau popok bayi, karena pada saat bayi kencing akan membasahi tali pusat yang menyebabkan tali pusat menjadi lembab dan infeksi. Tapi kalau ibu khawatir, ya tidak apa-apa daripada tali pusatnya kotor. Di rumah, siapa Bu yang memandikan bayinya? Saya sudah bisa, Bu, memandikan bayi saya. Saya sudah belajar dari ibu bidan. Sekitar 6 jam setelah lahiran, bidan udah mandiin bayi saya. Caranya mudah kok, Bu. Menyiapkan perlengkapan bayi di dekat bayi, menyiapkan baju yang akan dipakaikan setelah mandi, sekaligus membentangkan handuknya. Cek kehangatan menggunakan siku tangan. Membuka terlebih dahulu pakaian bawah bayi. Periksa apakah bayi buang air kecil atau buang air besar. Jika buang air besar, bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan kapas basah. Meletakkan bayi di atas handuk, kemudian membuka baju bayi, lalu membersihkan tali pusat, membersihkan daerah wajah dan leher dengan menggunakan waslap yang telah dicelupkan ke dalam air hangat. Menggunakan tangan kanan, membersihkan tubuh bayi dengan waslap yang telah disabuni. Mengangkat bayi ke dalam bak mandi dengan kepala, leher bayi bertumpu pada lengan kiri, sementara telapak tangan berada di ketiak. Membilas rambut dan tubuh bayi sampai bersih. Mengeringkan tubuh bayi menggunakan handuk dan memakaikan pakaian bayi. Keren sekali, Bu. Ibu sudah sangat memahaminya. Tapi bagaimana ya, Bu? Bayi saya suka kedinginan begitu, Bu, selesai dimandikan. Oh iya, gantilah popok dan baju jika basah. Jangan tidurkan bayi di tempat dingin atau banyak angin. Jaga bayi tetap hangat dengan menggunakan topi, kaos kaki, kaos tangan, dan pakaian yang hangat pada saat tidak dalam dekapan. Jangan mengikat bedong bayi dengan ketat. Jemurlah bayi ibu 10 menit antara pukul 7 sampai 9 pagi. Selain menjaga kehangatan bayi, hal ini bermanfaat untuk mendapatkan vitamin D yang baik untuk pertumbuhan tulang bayi yang kuat. Gunakanlah pelindung kepala bayi dengan menggunakan topi. Jangan biarkan sinar matahari langsung mengenai kepala, wajah, dan mata bayi dengan posisi wajah bayi menghindari cahaya matahari. Jika sinar matahari menyengat, gunakanlah pakaian bayi yang tipis. Oh, begitu ya, Bu. Bagaimana dengan metode kangguru, Bu? Jika berat lahir kurang dari 2,5 kg, lakukan perawatan metode kangguru dengan mendekat bayi di dada ibu untuk mempertahankan dan mencegah bayi kehilangan panas atau kedinginan. Metode kangguru dapat mempererat hubungan kasih sayang ibu dan anak. Perawatan metode kangguru dilakukan dengan cara bayi telanjang dada, hanya memakai popok, topi, kaos tangan, dan kaos kaki. Bayi diletakkan terlungkup di dada, di antara payudara ibu dengan posisi tegak. Kulit bayi menempel atau kontak langsung dengan kulit ibu. Atur posisi kepala, leher, dan badan dengan baik untuk menghindari terhalangnya jalan nafas. Kepala bayi menoleh ke satu sisi. Mata bayi dapat saling kontak dengan ibu, serta tangan dan kaki bayi dalam posisi menekuk atau fleksi, seperti posisi katak. Kemudian, ikat atau fiksasi dengan selendang. Ibu mengenakan pakaian atau blus longgar, sehingga bayi juga berada dalam satu pakaian dengan ibu. Metode kangguru ini juga dapat dilakukan oleh bapak atau anggota keluarga dewasa yang sehat dan tidak merokok. Perawatan metode kangguru ini dilakukan sampai berat minimal 2,5 kg atau bayi sudah tidak nyaman. Wah, luar biasa ilmu yang saya dapat hari ini. Tapi saya kadang masih bingung mengenali penyakit-penyakit bahaya pada bayi. Bagaimana ya, Bu, tanda-tandanya? Pertanyaan yang sangat bagus sekali untuk diketahui. Tanda bahaya pada bayi baru lahir yaitu bayi tidak mau menyusu, bayi kejang, lemah pada otot bayi, mengalami sesak nafas, nafas cepat dengan tarikan dinding dada, bayi merintih atau menangis terus-menerus, tali pusat bayi kemerahan sampai mengenai dinding perut, berbau dan bernanah, bayi demam atau panas tinggi, mata bayi bernanah, bayi buang air besar lebih dari 3 kali sehari dengan konsistensi yang encer, kulit dan mata bayi berwarna kuning, dan tinja bayi saat buang air besar berwarna pucat. Nah, jika ibu menemukan tanda-tanda bahaya tersebut, segeralah bawa bayi ibu ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang perlu diingat juga, Bu, bahwa perawatan bayi bukan hanya dilakukan oleh ibu saja. Suami juga harus berperan dalam merawat bayi karena anak merupakan tanggung jawab bersama orang tua. Baik, siap, Bu. Jika bayi kuning,
Bagaimana Bu? Apakah boleh diberi ASI ya Bu? Justru kalau bayi kuning, Bu, sebaiknya diberi ASI sesering mungkin. Oh, begitu Bu. Baik Bu kalau begitu. Halo ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini saya akan mengajarkan cara membuat oralit yang sederhana di rumah. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua atau ibu semua yang sudah mendukung channel ini dengan klik subscribe dan like, serta komen, serta menge-share pada teman-teman atau orang tua yang lain. Nah, kita mulai. Oralit itu merupakan cairan yang sangat dibutuhkan ketika anak diare. Kenapa demikian? Karena anak diare itu dapat mengakibatkan kehilangan cairan, elektrolit maupun asupan nutrisi seperti glukosa. Nah, untuk itu dengan pemberian oralit ini akan memenuhi yang hilang tadi, yaitu cairan, elektrolit, dan juga glukosa. Ada orang tua yang misalnya ketika anaknya diare memberikan air putih. Bagaimana dengan air putih ini? Sebenarnya bagus, tetapi air putih tadi tidak memenuhi kriteria elektrolit dan juga glukosanya, sehingga saya menyarankan tetap mengusahakan memberikan oralit ketika anak Anda diare. Nah, itu tentang cairan. Oralit ini tadi mengandung elektrolit. Nah, elektrolit yang ada dalam oralit adalah natrium dan kalium. Nah, ketika kita kehilangan natrium dan kalium akan mengakibatkan gangguan fungsi ginjal, gangguan irama jantung, atau juga gangguan fungsi otak yang dapat mengakibatkan anak kejang. Jadi hati-hati ketika anak Anda tidak mendapatkan asupan elektrolit ketika anak Anda diare. Nah, glukosa pada oralit itu penting sekali. Di samping untuk memenuhi asupan nutrisinya, ternyata glukosa itu juga membantu masuknya elektrolit tadi dari usus ke dalam tubuh. Nah, glukosa tadi itu setelah dia memasukkan elektrolit tadi, dan elektrolit itu akan membawa air sehingga anak itu terhindar atau bisa mencegah anaknya dehidrasi. Nah, untuk itu perhatikan nanti cara membuat oralit. Di mana Anda mendapatkan oralit? Oralit itu bisa dapatkan di puskesmas atau di apotek terdekat, dan juga kita dapat membuatnya di rumah. Oralit itu ada 3 cara penyediaan atau penyajiannya. Yang pertama adalah oralit yang siap saji. Biasanya oralit ini tinggal diminum oleh anaknya. Saya kasih contoh, misalnya ini. Nah, ini dalam 1 botol ini sudah siap diminum oleh anaknya. Nanti saya berikan cara meminum atau dosis berapa atau takaran berapa anak Anda minum oralit. Ini yang pertama ya. Terus yang kedua adalah oralit dalam bentuk atau sediaan saset. Nah, ini banyak mereknya, tapi saya ambil bentuknya seperti ini. Nah, oralit dalam bentuk sediaan saset ini nanti penggunaannya untuk 1 gelas. Artinya 1 gelas itu 200 cc air. Nah, ini airnya, ini oralitnya. Caranya adalah buka bungkus daripada oralitnya, tapi jangan lupa juga cuci tangan ya Bu ya, supaya pemberiannya tidak mengakibatkan anaknya terkena kuman. Nah, setelah itu Anda campurkan ke dalam air tadi. Nah, sebentar ya, saya buatkan. Nah, campurkan saja semuanya. Nah, setelah itu Anda aduk rata. Supaya apa? Supaya dia menjadi larut dan homogen. Nah, setelah ini siap untuk diberikan pada anak Anda. Jangan lupa pada kemasan tadi, lihat expirednya supaya tidak memberikan oralit yang sudah kadaluarsa. Yang ketiga adalah cara membuat oralit sendiri di rumah.
Nah, ini yang paling penting. Kenapa saya katakan penting? Karena anak Anda diare tidak mengenal waktu. Bisa saja dia diare tengah malam, atau mungkin jarak dari rumah Anda ke apotek terdekat atau ke puskesmas sangat jauh. Jadi untuk itu, ibu-ibu semua harus tahu cara membuatnya. Cara membuatnya simpel. Yang pertama, siapkan juga tadi cairan 200 cc atau 1 gelas. Yang kedua, Anda siapkan garam kurang lebih 1/4 sendok. Dan juga yang ketiga, siapkan gula kurang lebih 1 sendok makan. Nah, ini tadi cairannya atau airnya, air putih yang sudah dimasak ya, atau air yang bersih. Terus yang kedua, tambahkan tadi gulanya. Nah, ini gulanya 1 sendok. Nah, dimasukkan. Yang ketiga, tambahkan tadi garamnya. Nah, garamnya tadi 1/4 sendok teh atau sendok makan. Ya, masukkan ya. Nah, setelah itu Anda aduk secara merata supaya homogen. Nah, setelah ini baru Anda berikan kepada anak Anda. Nah, ketika Anda sudah menyiapkan cairan Oralid tadi, maka sekarang waktunya untuk memberikan pada anak. Caranya adalah perhatikan usia anak Anda, dibagi atas usia kurang dari 1 tahun, 1-4 tahun, atau di atas 4 tahun atau lebih. Nah, pada anak di bawah umur 1 tahun, berikanlah 1/4 sampai setengah gelas setiap anak Anda diare atau setiap dia pup. Yang kedua, anak antara 1-4 tahun, berikan 1/2 sampai 1 gelas Oralid tadi. Ya, yang ketiga, di atas umur 4 tahun, berikan 1 sampai 1,5 gelas Oralid setiap anak diare. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita memberikan Oralid pada anak diare. Yang pertama, jangan diberikan Oralid tadi pada kasus anak diare dengan gizi buruk. Karena apa? Karena sediaan Oralidnya spesial, disebut dengan resomal. Resomal itu Oralid yang ditambahkan lagi dengan gula, tambahkan mineral mix, dan diencerkan. Yang kedua, jangan memberikan Oralid pada bayi kurang dari 6 bulan di mana bayi tersebut masih ASI eksklusif. Jadi solusinya tetap diberikan ASI-nya, bahkan juga ditambahkan frekuensi pemberian ASI-nya. Yang ketiga, tidak boleh memberikan cairan pada anak diare. Contohnya, 1 minuman bersoda. Hati-hati, jangan diberikan ya. Yang kedua, minuman-minuman yang terlalu manis. Kenapa? Karena anaknya akan semakin diare atau frekuensinya akan semakin sering. Jus buah, terutama jus buah segar, jangan diberikan karena anak itu akan semakin diare, karena diarenya itu akan mengakibatkan diare osmotik atau mengakibatkan hipernatremi yang mengakibatkan komplikasi-komplikasi yang lebih lanjut. Nah, itu tadi sudah saya paparkan tentang Oralid. Bagaimana cara pemberiannya, bagaimana cara penyediaannya, bagaimana cara ibu membuat sendiri di rumah. Saya harapkan tadi poin yang nomor 3 ibu harus kuasai. Demikian, dapatkan tips-tips berikutnya pada video-video saya selanjutnya. Selamat beraktivitas. Dadah! Gigi anak sudah boleh dibersihkan dari usia sedini mungkin. Jadi dengan kata lain, sewaktu anak belum ada giginya, sudah harus mulai dibersihkan. Gigi bayi sudah mulai bisa dibersihkan sedini mungkin. Jadi cara membersihkannya adalah untuk bayi yang tidak punya gigi, kita bisa menggunakan kasa steril atau dengan lap yang halus, lap yang lembut. Kita celupkan ke dalam air hangat, lalu kita bisa usapkan di gusi si anak, si bayi ini. Nah, kalau misalkan si bayi sudah ada gigi, walaupun itu 1, harus menggunakan sikat gigi khusus untuk bayi.
sikat gigi khusus untuk bayi ini kita bisa lihat, biasanya sikat gigi zaman sekarang ini udah lebih canggih lagi. Kenapa? Karena ada range bulannya, range usianya. Kalau misalkan untuk si anak yang belum ada giginya, jadi masih ada gusinya saja, itu kita bisa menggunakan tadi, paling gampang adalah menggunakan lap ataupun kasa. Kalau misalkan memang ternyata mau beli, ada lagi namanya finger toothbrush. Jadi bulunya itu halus-halus, kecil-kecil dan tidak panjang. Jadi itu gunanya sebenarnya untuk membersihkan dan juga memijat si gusi ini. Apalagi kalau misalkan nanti anak-anak sudah mau masuk tahap-tahap usia 6 bulan, itu biasanya gusi gatel sekali rasanya. Air liur menjadi lebih banyak lagi, mereka biasanya gigit-gigit macam-macam tuh. Dikasih aja itu sikat gigi yang khusus untuk memijat gusi tadi. Nah kalau misalkan ternyata si anak sudah ada giginya, kembali lagi kita lihat dulu giginya ada berapa. Misalkan ada 1, oke kita pakai sikat gigi yang khusus untuk range usianya. Pembersihannya juga nanti harus diwaspadai. Dan moms juga harus memperhatikan ini. Kadang-kadang ada seorang ibu yang dianugerahi ASI yang banyak untuk anaknya, ada yang tidak. Makanya yang ASI cuma sedikit, akhirnya memang harus mau tidak mau beralih ke susu formula. Kalau misalkan memberikan susu formula kepada si bayi ini, seperti yang kita ketahui, susu formula memang ada kandungan gulanya bahkan lebih tinggi. Jadi harus diperhatikan menyikat gigi ataupun membersihkannya dengan seksama sesudah minum susu botol. Minimal adalah dibilas dengan air mineral. Nah gimana kalau misalkan si bayi ini minumnya ASI, full ASI kodok, udah nggak ada tambahan apa-apa lagi? Moms, tetap harus dibersihkan juga karena kandungan ASI itu sendiri ada gulanya. Jadi bukan berarti ASI itu alami maka tidak dibersihkan, nggak seperti itu. Kembali lagi cara pembersihannya sama. Kalau misalkan memang belum ada giginya, kita bisa bersihkan dengan lap ataupun kasa yang steril dicelupkan di air hangat. Pembersihan harus diwaspadai dan juga diperhatikan. Misalkan si gigi bayi ini cuma ada 1 di sebelah sini. Jadi dari gusi dengan sikat gigi yang bulu halus, biasanya terbuat dari nilon, itu kita membersihkan pelan-pelan ke atas seperti ini. Jadi jangan ke kiri dan ke kanan walaupun giginya cuma ada 1. Untuk yang bagian belakang juga sama seperti ini. Lalu kalau misalkan memang ternyata giginya cuma 1, sebenarnya lebih gampang lagi untuk bulu sikat gigi menjangkau bagian samping kanan dan samping kiri dari si gigi. Sebaiknya anak menggunakan pasta gigi adalah di usia kurang lebih 12 bulan atau 1 tahun. Kenapa? Karena pada usia 12 bulan atau 1 tahun ini si anak sudah makan makanan yang lebih padat lagi. Makanan solid, makanan rumahan, ya kan? Walaupun memang ternyata tidak semua menu bisa dimakan oleh si anak, tetapi konsistensinya sudah lebih padat lagi. Kalau anak udah mulai 1 tahun ke atas, dia sudah lebih pintar lagi untuk meludah dengan seksama. Walaupun mungkin masih ada sisa-sisa pasta gigi di dalam mulutnya. Nggak apa-apa, itu boleh dibilas, tertelan sekalipun, still okay. Jadi pasta gigi yang boleh digunakan untuk anak-anak adalah khusus untuk anak-anak. Jadi jangan dikasihkan pasta gigi yang untuk orang dewasa, itu yang pertama. Kalau misalkan pasta gigi untuk anak-anak itu lebih disarankan, kenapa? Karena kandungan deterjennya itu biasanya lebih rendah. Jadi pada saat anak sikat gigi, busanya itu nggak sebanyak seperti pasta giginya orang dewasa, jadi lebih aman. Makanan yang bisa merusak gigi anak, makanan dan juga minuman yang manis. Sesekali kalau misalkan mau dikasih manis, boleh kok, nggak ada masalah. Jadi bukan berarti si manis ini tidak boleh diberikan sama sekali sama anak. Boleh, tetap boleh gitu. Tapi memang kadarnya harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya memang sudah terlalu sering dikasih yang manis, harus siap-siap pasti akan ada permasalahan dengan giginya jika diikuti dengan pembersihan gigi yang tidak maksimal. Halo Buns! Pernahkah Bunda bertanya-tanya dan kepo tentang proses perkembangan yang terjadi pada janin selama di dalam kandungan?
Faktanya, proses perkembangan janin merupakan hal yang luar biasa dan bisa membuat kita berdecak kagum loh bun. Namun, tahukah bunda, bagaimana sebenarnya proses yang terjadi di dalam kandungan dari minggu ke minggu usia kehamilan? Nah, daripada bunda semakin penasaran, yuk kita bahas bun. Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Oh iya bun, sekarang dunia bunda juga sudah hadir di Instagram loh bun, dengan nama IG duniabunda.ig, dan dapatkan informasi menarik seputar kehamilan, kandungan, persalinan, dan parenting. Minggu pertama. Setelah terjadinya pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dan sperma, maka akan terbentuk jaringan yang terdiri dari 100 sel yang nantinya akan menjadi cikal bakal janin. Setelah membelah dan memperbanyak sel, calon janin atau embrio tersebut akan menempel pada rahim, yaitu tempat tumbuh kembangnya selama kehamilan terjadi. Minggu kedua. Memasuki minggu kedua, sel yang dimiliki embrio sebanyak kurang lebih 150 sel membentuk lapisan-lapisan yang nantinya akan menjadi berbagai organ serta bagian tubuh dari bayi, seperti otot, tulang, jantung, sistem pencernaan, sistem reproduksi, dan sistem syaraf. Minggu ketiga, embrio berhasil menempel dengan sempurna pada rahim. Pada masa ini, embrio masih melakukan pembelahan serta memperbanyak sel. Oleh karena itu, belum berbentuk seperti bayi. Lapisan terluar dari embrio akan membentuk plasenta atau ari-ari. Ukuran embrio pada minggu ketiga masih sangat kecil, yaitu kira-kira sebesar 1,5 mm. Minggu keempat. Pada minggu keempat, jantung sudah terbentuk dan mulai berfungsi, dan pembuluh-pembuluh darah sudah memiliki aliran darahnya sendiri. Selain itu, sudah mulai membentuk tangan dan kaki. Pada minggu keempat, ukuran embrionya akan membesar dari usia sebelumnya. Minggu kelima. Tangan bayi sudah mulai tumbuh, namun masih tidak berbentuk seperti tangan, masih rata tanpa jari-jari. Struktur dasar otak dan sistem syaraf pun juga sudah terbentuk, sementara mata, telinga, dan mulut baru akan dibentuk. Ukuran pada minggu kelima kira-kira sebesar 7 mm. Minggu ke-6. Memasuki minggu ke-6, ukuran embrio kira-kira sudah sebesar kacang polong. Kaki sudah mulai tumbuh walaupun jari-jari kaki belum terbentuk. Sistem pencernaan baru mulai akan terbentuk. Sementara, bibir atas dan langit-langit mulut sudah terbentuk. Kepala dari embrio sudah mulai terlihat namun ukurannya masih sangat kecil. Dan terlihat bahwa telinga dan mata sedang berkembang. Minggu ke-7. Ukuran embrio ketika memasuki minggu ke-7 adalah sekitar 19 mm. Pada tahap ini, paru-paru baru akan dibentuk, jari-jari sudah mulai terlihat, dan otot serta sistem syaraf sudah mulai berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, pada masa ini, embrio sudah bisa menunjukkan refleksnya pada bunda. Minggu ke-8. Di minggu ke-8, embrio sudah bisa disebut janin karena sudah memiliki bentuk serta wajah seperti manusia. Kelopak mata dan hidung mulai terbentuk pada minggu ini. Pada tahap ini, plasenta berkembang dan janin dikelilingi air ketuban yang terbentuk dari pembuluh-pembuluh darah bunda. Minggu ke-9. Wajah pada janin semakin jelas terbentuk, mata lebih besar dan berwarna. Sesuai dengan pigmen yang dimiliki masing-masing janin, janin sudah mampu untuk membuka mulutnya serta pita suara dari kelenjar air liur mulai terbentuk. Janin yang berusia 9 minggu kira-kira berukuran sebesar jeruk limau atau sekitar 5,5 cm. Minggu ke-10. Janin yang berusia 10 minggu masih memiliki kepala yang lebih besar dibandingkan dengan ukuran badannya. Jantung sudah bekerja secara sempurna dan berdetak 180 kali per menit. Sel tulang pertama kali terbentuk, menggantikan tulang rawan yang sebelumnya sudah dibentuk. Minggu ke-11.
Tulang wajah mulai terbentuk, kelopak mata masih tertutup dan tidak akan terbuka hingga beberapa minggu ke depan. Kuku juga sudah mulai terbentuk. Pada minggu ini ternyata janin sudah bisa menelan dan mengeluarkan urin yang dikeluarkan di dalam air ketuban loh bun. Hihi. Minggu ke-12. Mulai dari minggu ini akan terjadi perkembangan dan pematangan dari berbagai organ yang telah dibentuk sebelumnya. Tulang belakang janin yang tadinya terbentuk dari tulang rawan pada minggu ke-12 akan berubah menjadi tulang keras. Minggu ke-13 sampai 17. Ketika memasuki usia minggu ke-13 sampai 17, berat janin sebesar 57 sampai 113 gram dan panjangnya sekitar 10 sampai 13 cm. Pada minggu ke-16, janin sudah bisa dilihat jenis kelaminnya. Apakah ia laki-laki atau perempuan sudah dapat diketahui dengan melakukan USG. Muncul rambut-rambut halus pada kepala yang disebut sebagai landungu. Minggu ke-18 sampai 22. Ukuran janin sudah mencapai 25 hingga 28 cm dan memiliki berat 227 sampai 454 gram. Pada tahap ini, janin mulai bisa mendengar dan memberikan respon gerakan. Oleh karena itu, bunda bisa merasakan tendangan, pukulan, dan berbagai gerakan dari janin. Selain itu, kelenjar minyak pada kulit juga mulai bekerja. Minggu ke-23 sampai 26. Pankreas janin mulai bekerja secara efektif dan paru-paru semakin matang pada tahap ini. Bayi yang lahir ketika memasuki minggu ke-23 sampai 26 memiliki lebih besar peluang untuk bertahan hidup dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya. Bulu mata dan alis pun juga mulai terlihat. Pada minggu ke-26, janin mulai bisa menghirup dan mengeluarkan cairan ketuban yang merupakan pertanda baik karena dengan demikian ia sekaligus berlatih untuk bernafas. Minggu ke-27 sampai 31. Diperkirakan 91% janin yang lahir di minggu ke-27 sampai 31 dapat bertahan hidup walaupun berisiko mengalami berbagai komplikasi seperti cacat lahir dan berat badan lahir rendah. Pada dasarnya, semua organ dan sistem tubuh sudah semakin matang pada usia ini dan akan terus berkembang hingga kelahiran nanti. Minggu ke-32 sampai 36. Gerakan dan tendangan yang dilakukan oleh janin semakin kuat dan semakin terasa. Saat ini kulit janin berwarna pink dan sangat halus. Janin pada usia ini memiliki berat sebesar 1,8 hingga 2,3 gram dan panjang sekitar 41 sampai 43 cm. Pada minggu ke-34, sistem syaraf pusat dan paru-parunya akan semakin matang dan pergerakan tidak sesering atau seheboh sebelumnya. Janin dalam kandungan akan semakin turun ke area panggul pada usia kehamilan pekan ke-36 seiring mendekatnya hari persalinan. Minggu ke-37 sampai 40. Minggu ini merupakan minggu-minggu terakhir dalam kehamilan. Yeay, selamat bun! Sebentar lagi bunda akan bertemu dengan si kecil. Saat ini berat badan janin sudah mencapai 2,7 hingga 3,6 gram dan panjang badan sekitar 46 cm. Ketika memasuki minggu ke-40, maka janin siap dilahirkan dan semua organ sudah terbentuk serta berfungsi dengan baik.
Nah, itu dia Bun, perkembangan janin mulai dari masa pembuahan sampai terakhir ke dunia. Semoga informasinya bermanfaat. Tahukah kamu COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan virus corona jenis baru yang menular sangat cepat, luas, dan menyebabkan kematian? Penyakit ini menular lewat percikan batuk atau bersin dari orang yang terkena COVID-19. Kita bisa tertular jika menghirup percikan tersebut atau menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang terkena percikan tersebut. Saat ini ribuan orang Indonesia sudah tertular COVID-19. Penyakit ini berbahaya bagi kita dan orang-orang yang kita sayangi jika kita tidak menjaga diri dan berhati-hati. Yuk kita cegah dengan memulai dari diri sendiri. Lindungi diri dan orang yang kita sayangi. Ayo cegah penyebaran COVID-19. Pertama, pastikan kamu rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Ratakan sabun ke seluruh permukaan tangan, dari telapak dan punggung tangan, sela-sela jari, kedua ibu jari, hingga ke ujung kuku. Bilas dan keringkan tangan dengan tisu atau lap sekali pakai. Kapan kita perlu cuci tangan dengan pakai sabun? Sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut, setelah buang air besar atau kecil, sebelum dan setelah menceboki bayi, sebelum dan setelah makan, sebelum menyuapi dan menyusui bayi, setelah bermain, setelah menyentuh binatang, saat kembali dari luar rumah. Kedua, jaga jarak fisik dengan orang lain. Pastikan untuk tidak keluar rumah kecuali untuk urusan darurat seperti belanja bahan makanan, ambil air, atau berobat. Jika harus keluar rumah, hindari naik kendaraan umum yang ramai. Tidak pergi bermain bersama teman, hindari berkumpul lebih dari 10 orang. Dan bila harus berada di tempat umum, jaga jarakmu sekitar 1,5 meter dari orang lain. Ketiga, perhatikan etika batuk dan bersin. Jangan menutup mulut dengan telapak tangan, tapi gunakanlah tisu atau lipatan siku. Setelah itu, segera buang tisu ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun. Gunakan masker jika sedang sakit dan berpergian keluar rumah. Lindungi diri dan orang yang kita sayangi. Ayo cegah penyebaran COVID-19. Selain langkah-langkah tersebut, kita juga perlu meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat serta bergizi seimbang. Ketika memasak, gunakan air bersih dan sumber yang terlindungi. Pastikan air dan makanan yang akan kamu makan sudah dimasak sampai matang. Kemudian simpan air dan makanan di tempat yang bersih dan tertutup. Jangan lupa gunakan peralatan makan dan memasak yang bersih ya. Berolahraga secara teratur dan istirahat yang cukup juga akan memperkuat daya tahan tubuhmu. Jika kamu mengalami gejala umum seperti demam, batuk kering, dan sesak napas, segera pergi ke fasilitas kesehatan terdekat atau hubungi 119 extension 9 untuk informasi lebih lanjut tentang COVID-19. Orang lanjut usia atau lansia dan orang-orang dengan masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, atau diabetes kemungkinan mengalami sakit lebih serius bila terkena penyakit ini. Lindungi diri dan orang yang kita sayangi. Ayo cegah penyebaran COVID-19. Bersama kita bisa.
Edukasi audiovisual pada keluarga penderita kusta. Untuk mengenal kusta lebih dekat, untuk mengetahui macam pengobatan kusta yang dapat dilakukan oleh keluarga di rumah. Untuk screening yang dapat dilakukan, dan dukungan yang perlu diberikan keluarga. Apa itu kusta? Kusta adalah penyakit infeksi kronis yang menyerang jaringan kulit, saraf tepi, serta saluran pernafasan. Kusta atau lepra disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium leprae. Terus, gimana sih kita bisa terkena kusta? Kusta atau lepra disebabkan oleh infeksi bakteri yang dapat menyebar melalui percikan ludah atau dahak. Yang keluar saat batuk atau bersin. Kusta dapat menular jika seseorang terus-menerus terkena percikan droplet dalam waktu yang lama. Perlu diingat, seseorang tidak akan tertular kusta hanya karena bersalaman, duduk bersama, dan kusta juga tidak ditularkan dari ibu ke janin yang dikandungnya. Imunitas yang baik juga sangat membantu kita dalam mencegah penularan kusta. Faktor lain yang bisa meningkatkan resiko seseorang terkena kusta diantaranya bersentuhan dengan hewan penyebar bakteri kusta seperti armadillo atau simpanse. Menetap atau berkunjung ke kawasan endemik kusta, dan memiliki gangguan sistem kekebalan tubuh. Lalu, gejala apa aja sih yang muncul pada penderita kusta? Yang pertama, mati rasa di kulit termasuk kehilangan kemampuan merasakan suhu, sentuhan, tekanan,
atau rasa sakit. Yang kedua, muncul lesi pucat, berwarna lebih terang, dan menebal di kulit. Yang ketiga, muncul luka tapi tidak terasa sakit. Yang keempat, pembesaran saraf yang biasanya terjadi di siku dan lutut. Lalu, otot melemah, terutama otot kaki dan tangan. Lalu kehilangan alis dan bulu mata. Mata menjadi kering dan jarang mengedip. Dan yang terakhir, mimisan serta hidung tersumbat. Pengobatan kusta yang ditunjukkan untuk keluarga penderita yaitu pengobatan non-farmakologis, di mana pengobatan ini dapat dilakukan dengan bantuan anggota keluarga pada penderita. Keluarga ikut membantu menjaga kebersihan diri anggota keluarganya dengan cara merendam tangan atau kaki yang anestetik setiap hari selama 10-15 menit. Tujuan dari perawatan ini adalah untuk mencegah kerusakan saraf. Keluarga membantu mengistirahatkan anggota tubuh yang terlihat kemerahan atau melepuh. Seperti tidak berjalan kaki dalam jangka waktu yang lama. Saling menguatkan dukungan, setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk memberi dukungan terhadap keluarga yang menderita kusta. Menjalin komunikasi atau interaksi yang baik. Untuk membantu mengurangi masalah psikologi yang dialami penderita. Screening anggota keluarga serumah dilakukan untuk mengetahui penularan kusta pada anggota keluarga yang lain. Screening anggota keluarga serumah dapat dilakukan secara mandiri, anggota keluarganya, maupun dari petugas kesehatan.
Pemeriksaan yang dilakukan meliputi yang pertama, pemeriksaan kulit. Amati ada tidaknya salah satu atau beberapa keadaan berikut pada tubuh. Yang pertama, bercak keputih-putihan atau kemerah-merahan pada kulit dapat disertai dengan tidak gatal dan mengkilap atau bersisi. Yang kedua, kelainan kulit tidak berkeringat dan atau alis mata tidak berambut. Yang ketiga, bengkak atau penebalan wajah pada cuping telinga. Yang terakhir, timbul lepuh atau luka tanpa rasa nyeri pada tangan. Pemeriksaan yang kedua yaitu saraf tepi. Yang pertama, apakah didapati klien atau anggota keluarga mati rasa pada salah satu atau beberapa tempat berikut? Jari tangan, lengan, telinga, dan kaki. Yang kedua, rasa atau kesemutan, tertusuk-tusuk, dan nyeri pada anggota gerak. Yang ketiga, kelemahan anggota gerak atau kelopak mata. Yang keempat, adanya kecacatan seperti kecacatan pada tangan dan kaki. Yang terakhir, luka yang sulit sembuh. Untuk screening yang dapat dilakukan, bagaimana ya cara untuk mendukung anggota keluarga agar patuh terhadap pengobatan? Perhatian anggota keluarga mulai dari mengantarkan ke pelayanan kesehatan, membantu pembiayaan obat. Yang ketiga, mengingatkan minum obat. Dengan cara tersebut, para penderita kusta terbukti lebih patuh menjalani pengobatan dibandingkan dengan penderita kusta yang kurang mendapatkan perhatian dari anggota keluarganya. Lalu, apa saja sih dukungan emosional yang perlu diberikan keluarga pada penderita kusta agar kustanya tidak kambuh lagi? Semangat, empati, rasa aman, dan mengurangi putus asa. Pemberian dukungannya yang seperti apa sih agar keluarga tidak tertular pasien kusta? Departemen Kesehatan Republik Indonesia mencanangkan program kelompok perawatan diri kusta. Yang pertama, pemberian informasi akan bahayanya tertular penyakit kusta. Yang kedua,
adanya dukungan sosial meliputi instrumental support, emotional support, dan informational support. Instrumental support adalah jenis dukungan yang nyata atau berbentuk seperti dukungan secara finansial. Emotional support merupakan bentuk dukungan yang lebih abstrak atau tidak nyata. Bisa berupa kepedulian atau dukungan secara moral terhadap orang lain. Informational support adalah jenis dukungan yang berupa anjuran atau pemberian informasi terhadap orang lain. 3. Periksa secara teratur anggota keluarga, apakah ada tanda-tanda kusta. 4. Memisahkan alat-alat makan dan kamar mandi penderita kusta. Dan yang terakhir, meningkatkan atau menjaga daya tahan tubuh. Giat edukasi keluarga pasien untuk mencegah stigma kusta yang salah. Kusta bukanlah penyakit keturunan dan kutukan. Keluarga harus selalu memberikan berbagai jenis dukungan kepada pasien kusta. Kusta dapat diidap oleh setiap golongan masyarakat, dan kusta dapat disembuhkan. Berapa banyak dari kalian yang tahu apa singkatan dari TBC? Jika kalian selalu mendengar peringatan mengenai penyakit TBC, kalian juga harus tahu bagaimana mengenalinya dan cara mencegahnya. Lalu, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal tersebut? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini menular dan mematikan disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya paru-paru, TBC bahkan bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan selaput otak. Kuman TBC menyebar ketika seseorang dengan penyakit TBC paru aktif, batuk, ataupun bersin. Percikan dahak dan liur yang terbawa udara adalah media penularannya, dan kuman TB mampu bertahan di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Tanda dan gejala umumnya berupa batuk lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan penurunan berat badan secara drastis. Lalu, siapa saja yang beresiko tertular TBC? Lebih banyak dari yang kita kira. Mereka yang kontak erat dengan penderita TBC, para perokok, mereka yang tinggal di lingkungan yang padat dan lembab, penderita HIV dan AIDS, peminum alkohol, bahkan para usia lanjut dan penderita diabetes mempunyai risiko tertular TBC. Lalu, apakah TBC bisa disembuhkan? Tentu saja bisa, dengan meminum obat anti-tuberkulosis hingga dinyatakan sembuh yang biasanya memakan waktu 6 bulan. Namun, daripada memikirkan tentang melewati proses penyembuhan TBC, ada baiknya kalian fokus mencegahnya terlebih dahulu jika belum tertular. Kalian dapat mencegah penularan tuberkulosis dengan melakukan imunisasi BCG pada bayi, memastikan udara segar dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan yang kalian tempati, menutup mulut menggunakan sapu tangan, tisu, masker, maupun lengan di saat hendak batuk dan bersin, ataupun dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan di sekitarnya. Bahkan, makan cukup asupan bergizi demi ketahanan tubuh dan tidak meludah sembarangan pun dapat membantu kalian mencegah penularan. Pada KLB TBC atau kejadian luar biasa TBC, akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya.
Jika kalian menemukan orang dengan tanda dan gejala TBC, ada baiknya kalian merujuk mereka ke fasilitas kesehatan. Bagaimana menurut kalian? Apakah informasi ini berguna? Bagikan ke teman kalian agar mereka dapat mengetahuinya juga, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah untuk kami jawab. Video ini merupakan kerjasama antara Palang Merah Indonesia dengan Neuron dalam menyediakan informasi yang dapat berguna bagi kalian. Bayi yang baru lahir tidak datang tanpa kemampuan apapun. Dia terlahir dengan refleks-refleks yang merupakan karunia Tuhan. Kadang-kadang orang tua bingung karena tidak tahu itu bagian dari sesuatu yang wajar pada bayi. Suka terkaget-kaget, genggaman yang sangat kuat, air liur yang banyak berkaitan dengan refleksnya pada saat menelan. Semua adalah bagian dari tahap perkembangan anak di usia 0-3 bulan ini. Di usia ini, salah satu tantangan utama juga biasanya berkaitan dengan tangisan. Kita seringkali panik dan menganggap tangisan adalah tanda bahaya. Padahal, tangisan bisa menunjukkan banyak sekali hal dan berkaitan dengan kebutuhan anak. Itu satu-satunya cara bayi berkomunikasi dengan dunianya. Akan ada waktu di mana ibu maupun ayah bisa membedakan makna masing-masing tangisan. Yang pasti, semua bayi di usia ini sangat memperhatikan respon dan juga raut muka orang dewasa yang ada di sekitarnya. Dia sangat ingin bertemu dengan orang dewasa yang banyak tersenyum, sebetulnya sangat ingin dipeluk dan mendapatkan kehangatan dari orang tuanya di bulan-bulan awal kehidupannya. Bayi usia 4-8 bulan suka sekali memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, semua yang ada di sekitarnya. Apakah itu wajar? Jawabannya tentu iya. Itu bagian dari tahap perkembangannya. Apalagi yang wajar untuk anak usia ini sudah mulai bisa meniru, mengimitasi apa yang dilakukan orang tua. Melambai atau bermain ciluba bisa menjadi aktivitas yang sangat menyenangkan. Karena apapun yang Anda lakukan, sudah mendapatkan respon dari bayi yang kecerdasannya makin nyata untuk orang tua. Di usia 4-8 bulan ini, yang juga makin nyata adalah temperamen bawaan. Bayi sudah mulai bisa mengobservasi lingkungan dengan jauh lebih baik, mendengar suara petir atau mendengar suara anjing menggonggong akan menghasilkan reaksi yang berbeda antara anak dengan temperamen bawaan yang berbeda. Ada yang langsung kaget atau menangis keras, ada yang bersembunyi, ada yang kelihatannya cuek saja. Nikmati usia ini untuk kemudian lebih mengenal bagaimana tahap perkembangan dan temperamen bawaan bayi Anda. Usia 8-12 bulan adalah petualangan yang luar biasa untuk bayi yang mobilitasnya sangat tinggi, mulai dari belajar merangkak, merambat, sampai berjalan. Pertumbuhan fisik yang luar biasa ini menyenangkan untuk orang tua, tetapi ada tantangannya karena kita seringkali hanya berpikir bahwa tahap perkembangan anak berkaitan dengan motorik dan fisiknya. Padahal di usia ini pula anak mulai belajar bermain pura-pura, mulai menirukan meminum sesuatu dari gelas mainan, mulai sebetulnya mengembangkan imajinasinya dengan mulai menggoda orang tua berpura-pura jatuh padahal sebetulnya dia sudah bisa melangkah misalnya. Di usia ini perkembangan sosial emosional juga ditunjukkan dengan pengenalan yang makin erat terhadap orang tuanya dan kekhawatiran pada saat berpisah atau berhadapan dengan orang baru. Jangan khawatir bila bayi Anda menunjukkan perilaku ini, karena itu justru menunjukkan perkembangan kognitif yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Di usia sampai 12 bulan, orang tua adalah dunia anak. Begitu pentingnya peran pengasuh utama ini, begitu esensialnya bahwa kita sebetulnya sensitif dan responsif terhadap kebutuhan anak. Orang tua yang mendukung tidak mungkin bersikap cuek pada saat anaknya menangis. Orang tua yang sensitif tidak akan membiarkan tangisan bertahan terlalu lama, bahkan sampai berhenti dengan sendirinya, karena tahu bahwa setiap tangisan ada artinya. Bukan untuk membuat Anda kelelahan atau dilakukan dengan sengaja untuk cari perhatian, tetapi memang karena ada kebutuhan yang valid untuk bayi-bayi di usia 0-12 bulan ini. Bayi di usia ini
tidak membutuhkan alat yang mahal, misalnya baby walker yang seringkali justru berbahaya apabila digunakan tanpa pengawasan, tetapi membutuhkan interaksi yang intensif dengan pengasuh utamanya, orang tuanya. Diajak main adalah kebutuhan. Jangan sampai kita hanya memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi lupa bahwa selain latihan merangkak, dia juga butuh ditatap matanya, dia juga butuh mendengarkan cerita dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Di usia 0-12 bulan ini, jangan memaksakan anak melebihi kemampuannya. Pada saat dia ragu-ragu berhadapan dengan orang asing atau orang dewasa yang baru di lingkungannya, yang kita lakukan adalah melakukan transisi yang bertahap, tidak meninggalkannya begitu saja. Sekali lagi, sikap sensitif dan responsif dari orang tua adalah sesuatu yang sangat esensial dari apapun yang kita lakukan untuk bayi usia 0-12 bulan ini.